Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update tentang art dari Nas Artpedia. Hai sahabat, balik lagi di Nas Artpedia. Kali ini Nat akan buat art request dari kalian semua. Yang dari awal Nat bikin video fusion, banyak dari kalian yang meminta Nat untuk membuat fusion tahap pertama. Tanpa menunggu basa-basi lagi, langsung saja check this out. Kita langsung saja ke fusion yang pertama. Di sini kita ada fusion yang selalu jadi pertama, yaitu tahap pertama dari Boboiboy Frostfire. Fusion antara Boboiboy api dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy uap. Lah, kenapa harus uap? Karena uap adalah hasil pemanasan atau peningkatan suhu dari air yang dipanaskan yang berubah menjadi uap, yang dimana itu terdapat air dan api. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy uap memiliki kemampuan untuk mengendalikan uap panas, sehingga dalam segi serangan, Boboiboy uap mengandalkan uap-uap yang dihasilkan oleh percampuran panas dan dingin dari air untuk menyerang musuh-musuhnya. Selain itu, Boboiboy uap juga memiliki kemampuan untuk mengkompreskan uap yang dia hasilkan. Apa itu mengkompreskan? Mengkompreskan uap itu menekan suhu dan bentuk dari uap itu sendiri, sehingga pada saat uap itu digunakan untuk menyerang, sehingga daya ledakan yang diberikan oleh uap yang dihasilkan memiliki jangkauan atau dampak yang lebih besar. Untuk kelemahannya, Boboiboy uap memiliki kelemahan stamina yang cepat berkurang akibat penggunaan uap yang terlalu banyak, menyebabkan Boboiboy uap dehidrasi dan cepat lelah. Untuk fusion art yang kedua, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Glacier, yaitu fusion antara Boboiboy tanah dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy lumpur, di mana lumpur adalah perpaduan antara air dan tanah, sehingga molekul tanah yang keras menjadi lebih bertekstur atau lebih lembut. Seperti yang kalian tahu, untuk lumpur biasanya terdapat di rawa-rawa ataupun sawah-sawah. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy lumpur memiliki kemampuan untuk mengkreasikan atau mengendalikan lumpur sesuka hatinya. Selain itu, untuk lumpur yang dihasilkan bisa dibentuk menjadi senjata dan bisa dibentuk menjadi pertahanan oleh Boboiboy lumpur, sehingga Boboiboy lumpur bisa melakukan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Untuk kelemahannya juga terletak pada pemadatan yang dilakukan oleh Boboiboy lumpur. Boboiboy lumpur bisa memadatkan lumpur yang ia hasilkan, namun setelah pemadatan itu berhasil, itu akan lebih rapuh ataupun tidak sekuat tanah yang dilumpurkan. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Supra antara Boboiboy cahaya dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy mentol. Untuk kata mentol diambil dari bahasa Melayu yang berarti bohlam lampu, yang berkaitan erat dengan listrik dan cahaya yang kalian gunakan setiap hari. Untuk kemampuannya memang mirip seperti Boboiboy cahaya, namun di sini kemampuan Boboiboy mentol memiliki kemampuan yang sama seperti Boboiboy petir juga, yaitu recreation object, di mana Boboiboy mentol bisa menciptakan senjata-senjata atau membentuk senjata dari cahaya, sehingga Boboiboy mentol memiliki kemampuan untuk bertarung di jarak yang dekat maupun jauh. Untuk kelemahannya sih di sini Boboiboy mentol memiliki kelemahan harus melakukan recharge atau pengecasan ulang, di mana untuk Boboiboy mentol ini lebih ke pengubahan listrik menjadi cahaya, menyebabkan Boboiboy mentol harus mencharge ulang kekuatan petirnya agar bisa mengubah cahaya menjadi senjata. Untuk fusion art selanjutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Sunflower, yaitu fusion antara Boboiboy daun dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy cendawan. Lah, kok aneh? Kok malah cendawan yang Nat bikin? Untuk
Konsepnya kali ini sangat unik karena cendawan atau jamur adalah tumbuhan yang tidak melakukan fotosintesis untuk tumbuh, sehingga kebanyakan cendawan tumbuh di tempat lembab ataupun gelap. Nah, untuk kemampuan spesialnya, boboiboy cendawan memiliki kemampuan sebaliknya, yaitu menyerap cahaya. Jadi, setiap cahaya yang ia serap akan ia kumpulkan di dalam cendawan yang ia bikin. Selain itu, cendawan itu bisa digembungkan atau dibesarkan untuk menghadang serangan musuh. Dengan cahaya yang diserap ke dalam cendawannya, ia bisa memantulkan setiap serangan yang dilontarkan oleh musuh. Namun, untuk kelemahannya, boboiboy cendawan memiliki limit atau batasan untuk menyerap cahaya pada cendawannya. Sehingga saat cendawan itu over limit atau kelebihan beban, cendawan itu bisa meledak sendiri. Di fusion art berikutnya, kita ada tahap pertama dari boboiboy oxy, yang dimana itu adalah fusion antara boboiboy daun dan boboiboy angin yang menjadi boboiboy maple. Bagi kalian yang kurang tahu atau tidak tahu tentang maple, maple atau pohon maple adalah tumbuhan yang menjadi ikonik musim gugur karena keunikan daunnya yang akan berubah warna saat musim gugur terjadi. Hubungan antara angin dan daunnya terletak pada daun-daun yang gugur di musim gugur, yang biasanya akan tersapu angin. Untuk kemampuan spesialnya, boboiboy maple memiliki kemampuan untuk menjebak lawannya di dalam sebuah badai angin, yang dimana di dalam badai angin tersebut terdapat daun-daun yang dapat melukai musuhnya. Selain terjebak dalam badai angin, musuhnya juga akan mendapatkan serangan dari boboiboy maple dari daun-daun yang ada di dalamnya. Untuk kelemahannya, setiap kali boboiboy maple menggunakan kekuatannya, itu akan menyerap klorofil pada tumbuhan yang ada di sekitarnya, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan itu akan layu atau mengalami pengeringan, seperti yang terjadi pada musim gugur, menyebabkan boboiboy maple enggan menggunakan kekuatannya terlalu lama agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari boboiboy magma, fusion antara boboiboy api dan boboiboy tanah yang menjadi boboiboy batu bara. Seperti yang kita tahu, batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen, yang menyebabkan batuan itu mudah terbakar. Untuk boboiboy batu bara memiliki kemampuan untuk membakar atau memanaskan batuan-batuan sebagai senjata, di mana batuan-batuan tersebut bisa dibentuk menjadi senjata ataupun dilontarkan sebagai peluru, menyebabkan serangan-serangan yang dihasilkan oleh boboiboy batu bara akan sangat kuat karena percampuran dari batuan yang keras dan juga panas. Untuk kelemahannya, boboiboy batu bara memerlukan unsur dari batu bara untuk menciptakan serangan-serangan yang ia lakukan. Walaupun ia hanya memerlukan sedikit dari unsur tersebut, namun jikalau unsur tersebut tidak ada, boboiboy batu bara tidak bisa melakukan serangan. Untuk fusion yang terakhir, kita ada fusion tahap pertama dari boboiboy blizzard, fusion antara boboiboy air dan boboiboy angin yang menjadi boboiboy gelembung. Seperti yang kita tahu, gelembung adalah sebuah cairan yang ketika tertiup udara akan membentuk bola-bola kecil atau bola-bola besar yang disebut sebagai gelembung. Banyaknya sih untuk gelembung itu tercipta dari sabun. Untuk kemampuan spesialnya, boboiboy gelembung memiliki kemampuan untuk melakukan serangan-serangan gelembung, dan gelembung yang dihasilkan oleh dia memiliki kemampuan untuk meledak. Untuk kelemahannya itu sendiri, boboiboy gelembung memiliki kelemahan tidak tahan dengan panas, sehingga kalau boboiboy gelembung bertarung di kawasan yang panas, itu akan sangat merugikannya karena
gelembung yang dihasilkan akan terlalu cepat meletus ataupun tidak bisa ditiup karena air yang berubah menjadi uap. Kali ini Nat dapat kiriman beberapa gambar Boboiboy yang sangat keren-keren hasil karya dari fans Boboiboy. Yang pertama ada fusion art yang dibikin sendiri oleh Erik Andresta. Lalu ada kiriman dari Adiat Akbar di Gresik, Jawa Timur. Ada lagi nih kiriman gambar dari Ahdan dari Bandung, Jawa Barat. Lalu ada kiriman dari Birul Awalidain dari Yogyakarta. Ada juga kiriman dari Ghazi Hamizah dan ada kiriman dari Marcel. Untuk art yang ditampilkan sangat keren-keren sekali. Terima kasih untuk kalian yang telah berpartisipasi, dan bagi kalian yang ingin gambarnya ditampilkan juga di channel Nas Artpedia, silahkan kirim gambar kalian ke Instagram Nat @nas4rt.pedia. Nat akan tunggu gambar kalian. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jika kalian punya kritik, saran, dan komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel Natpedia dapat lebih berkembang. Akhir kata, see you next time again. Bye!